Mas Hek, gue dengar-dengar lu mau ngincer iPhone 16 nih. Ya, gue nggak pakai iPhone, tapi gue pakai Mac. Cie. Simpel aja, karena baterainya awet. Sesederhana itu nih. Iya, preferensi ya. Iya, gue kan hanya pakai ngetik ya. Iya, tapi kan lagi rame nih soal iPhone 16 juga dilarang juga ya di Indonesia. Iya. Lo tahu kenapa? Ya persoalannya nggak sesimpel itu ya, nggak sesimpel bahwa pemerintah tuh hanya pengen melarang. Tapi ada banyak hal yang dipertaruhkan di situ. Apa tuh? Apple, Tim Cook yang udah janji di depan presiden, di depan menteri, itu dia masih belum memenuhi janjinya. Janjinya apa? Emang janjinya apa sih, Mas Hek? Loh, itu janjinya Tim Cook ya. Ini menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang itu. Dia akan membangun 4 Apple Academy. Itu adalah pilihan yang dia ambil ya, supaya barang yang dijual itu bisa beredar di Indonesia. Jangan lupa loh nih, Apple tuh masuk ke Indonesia ada 2,4 juta unit tahun 2023. Nah, jadi bukannya pasar yang kecil Indonesia itu. Lu aja pakai iPhone. Preferensi. Ya. Terus. Iya, nah sebenarnya kan gini, kalau dia masuk ke Indonesia itu ada beberapa pilihan. Ini soal TKDN, kandungan lokal. Jadi kandungan lokal yang bisa jadi melekat pada barang, bisa juga tidak. Jadi gini, pertama dia bikin pabrik di Indonesia, istilahnya manufaktur tuh. Nah, kalau dia bikin pabrik di Indonesia, satu dia harus ada ketentuan karyawannya, orang Indonesia berapa. Ada ketentuan barang yang Apple yang diproduksi, iPhone misalnya, di dalamnya itu ada kandungan lokal. Misalnya karetnya apa segala macam. Nah, itu ada komposisi tertentu. Nah, yang ketiga, kalau dia ada belanja lain-lain, sewa konsultan, pakai peralatan gitu ya. Misalkan peralatan pemotong pemotong bahan baku gitu misalnya. Nah, itu juga harus ada kandungan lokal. Artinya ada porsi dari yang ada di Indonesia. Itu satu hal soal kandungan lokal kalau dia memilihnya manufaktur. Yang kedua, dia bisa juga memilih oke deh, gue nggak mau pakai bikin pabrik di sini, tapi gue bikin bisa misalnya lo kembangin aplikasinya di Indonesia. Nah, kalau lo nggak mau juga yang itu, lo kembangin inovasi deh. Nah, Tim Cook, tim masak itu yang dia memilih yang ketiga opsinya. Caranya apa? Dia akan membangun Apple Academy di 4 kota di Indonesia. Dengan total nilai investasi itu kalau nggak salah 1,7 triliun. Nah, ada yang belum dipenuhi. Dia udah bangun katanya 3, tapi ada satu yang dia belum penuhi, itu di Bali. Nah, itu untuk melengkapi total 1,7 triliun yang dia janjikan pada waktu itu. Jadi karena janjinya belum terpenuhi sebanyak 1,7 triliun ini, sehingga di hold dulu ya? Atau ya dilarang? Ya janji palsu dia. Jadi wajar lah pemerintah, ya lo realisasikan dulu dong. Ini kan juga buat kepentingan orang Indonesia, karena nanti kalau dia bikin Apple Academy, kan pesertanya kita. Bukannya kita ya, orang-orang Indonesia, orang lokal segala macam, lo didik itu yang bagus-bagus gitu. Gitu. Kalau memang mereka baik ya lo pekerjakan juga bisa kan. Jadi memang karena ada ketentuan si janji yang belum terpenuhi, sama emang ketentuan kepentingan TKDN itu tadi ya, tingkat komponen dalam negeri. Iya, kandungan lokal ya. Kandungan lokal. Nah, tadi kan lo udah jelasin ya, ada berapa? 3 skema ya. Yang pertama skema manufaktur. Ya, kedua aplikasinya di sini atau ketiga inovasi. Nah, si Apple kan milih inovasi gitu. Tapi di luar itu gue mau nanya, sebenarnya dari 3 skema ini mana sih yang paling menguntungkan gitu loh? Baik bagi Indonesia lah ya terutamanya. Ya. Buat gue nih, manufaktur dong. Kenapa? Buat Indonesia tuh manufaktur. Kenapa? Manufaktur itu kan pabrik ya, industri pengolahan. Industri pengolahan ini nih kontributor terbesar perekonomian kita. Satu. Kedua, industri pengolahan ini penyerap terbesar ketiga tenaga kerja di Indonesia. Pertama pertanian, kedua perdagangan, ketiga pengolahan. Jumlah orang yang bekerja di pengolahan sekarang tuh ada 19 juta.
Nah, itu gede ya? Gede. Jadi kalau dengan dia bikin manufaktur, ya kemudian kan pertama orang bekerja di sini. Jadi jangan lihat cuma sekadar orang yang bisa bekerja di situ. Katakanlah dia menyerap 1 juta tenaga kerja. Oke. Dari 1 juta tenaga kerja, emang orang situ semua? Kan enggak. Dari kampung sebelah, kecamatan sebelah, kelurahan sebelah, segala macam. Ketimbang dia bolak-balik, akhirnya tempat kos-kosan hidup, kontrakan hidup, penitipan motor hidup. Kan banyak tuh bisnis penitipan motor. Betul. Kemudian warung-warung kopi, makanan-makanan kecil hidup. Coba lihat kayak di Balaraja, di Serang, di mana-mana lah, di Bekasi. Itu kan ekonomi lokal juga hidup. Nah, kalau memang harus memilih, gue nih sebagai orang Indonesia, lu bangun pabrik di sini dong, bro. Nah, tapi kan tim Cooknya nggak mau nih, malah pilih skema inovasi. Kenapa menurut lo dia milih skema inovasi? Alih-alih skema manufaktur atau pengolahan atau pabrik? Jadi saya sebagai tim Cook, nah jadi maksudnya lo cosplay dulu jadi tim Cook. Kadang-kadang tuh orang mau investasi itu banyak memang dia pertimbangkan. Pertama misalnya soal regulasi. Regulasinya berbelit apa enggak? Kalau di kita memang agak lumayan berbelit. Sekarang gini, kalau tim Cook mau bikin pabrik, pertama dia mau masuk ke Indonesia nih, dia izin ke Kementerian Investasi, yang sekarang namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. Kemudian dia ngasih tuh bahwa saya mau bangun ini nilainya sekian investasi saya. Nah, dia realisasikan nih, dia bangun pabrik misalnya dia bangun di Cilegon atau di Karawang. Di situ dia punya persoalan apa? Pembebasan lahan. Lah orang kita nih kebanyakan ya, mungkin termasuk lo atau gue juga ya. Begitu dengar di sini mau dibangun pabrik, gue beli aja tuh kalau gue punya duit tanahnya. Begitu dia mau jual, itu pernah kejadian ada investor Korea di petrokimia ya lambat gara-gara kayak gitu, pembebasan lahannya bermasalah. Nah, kemudian dari situ nih bangun pabrik udah dibangun nih, mau produksi, izin dari Kementerian Perindustrian. Udah keluar nih produksinya, mau dijual, izin Kementerian Perdagangan. Belum Pemda. Emang gampang gitu. Nah, satu itu ya soal jadi regulasi. Banyak stepnya. Izin regulasinya ya. Kedua, misalnya soal tenaga kerja. Kira-kira tenaga kerja di Indonesia, kalau gue bandingkan di Vietnam misalnya gitu ya, kalau lebih murah di Vietnam, mending gue pilih di Vietnam dong. Kan kira-kira ongkos tenaga kerja tuh kira-kira sekitar 30% ya dari total produksi ya. Misalnya gitu ya, nah itu mendingan lebih murah dong gue ambil di Vietnam gitu ya. Tapi bagi gue sebagai kacamata pekerja, lu jahat dong kalau gitu. Kan lu suruh ngomong gue kayak sebagai tim Cook gitu ya, sebagai tim Cook. Atau kalau gue nasihatin tim Cook, tim jangan deh. Ntar kalau begitu lo masuk tuh, demonya yang nggak tahan juga. Lo negosiasi gaji itu bagus, negosiasi kesejahteraan karyawan bagus. Apalagi udah dipagar-pagari oleh regulasi banyak. Harus ada BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, ada upah minimum. Itu kan bagus ya. Tapi kadang-kadang yang ngeri itu apa? Janji politik ini. Coba lo lihat deh kepala daerah tuh, calon ya waktu kuliah kampanye. Kalau saya kepilih, upah saya naikkan 30%. Lah emang yang bayar dia? Bukan. Betul. Nanti dia nginjek ke pengusaha. Atau nanti di upah minimum kabupaten atau kota dinaikin sama dia. Sepanjang tidak melampaui batas upah minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau pemerintah pusat. Janji politik ini yang berbahaya, dijual gitu. Nah, kepastian-kepastian kayak begitu, belum juga kita ngomongin soal skill. Ya, itu juga punya persoalan lah. Itu kalau gue ngomong sama tim Cook, ya lu pikir-pikir ulang deh bro, gitu kan. Itu, tapi sebagai orang Indonesia gue pengen, lu bikin pabrik dong di sini. Oke. Jadi kelihatan nih POV-nya ya, dari tim Cooknya dari Indonesia. Oke. Tapi tadi lu sempat bilang bahwa sebagai investor pasti akan milih tempat yang secara regulasinya nggak berbelit. Nah ini kan sebenarnya dari pemerintah kemarin udah ada usaha tuh lewat undang-undang Omnibus Law misalnya. Menurut lo itu nggak mempermudah proses itu sama sekali? Atau? Enggak juga lah. Yang jadi persoalan tuh gini, kalau gue pengen mengajukan izin, bisa nggak izin itu terintegrasi? Misalnya gini, kalau gue mau bangun pabrik, sampai gue mau produksi, gue bikin aja nih timeline-nya besar, kemudian gue kasihin ke lo nih, satu atap, kemudian gue nggak perlu lagi nanti nih minta izin ke Kementerian Perdagangan, kecuali ada perubahan dari timeline yang gue buat. Bisa nggak begitu? Itu yang simple deh. Nggak bisa nih.
Oke, berarti gitu. Si Omnibus Law kemarin belum menjawab itu? Nah, Omnibus Law itu kan dia hanya prinsipnya, tapi persoalan aplikasinya itu kan detailnya. Jaminan untuk itu tuh? Iya, nggak ada. Atau kalau gue dispute. Dispute apa tuh? Misalnya gitu, ada sengketa, misalnya gini, dulu ada kenalan tuh ya, perusahaan kapal pengangkutan migas gitu ya, dia dari ya Singapura atau Malaysia lah, jangan persis disebut gitu ya. Dia bikin kapal di Singapura. Ketika kapalnya jadi, sebelumnya itu beberapa bulan sebelumnya ada kebijakan yang namanya asas kabotaj. Jadi kapal yang berada di Indonesia yang ngangkut migas atau segala macam itu harus berbendera Indonesia. Berarti terdaftar KTP-nya Indonesia. Lah waktu dia bikin tuh ya, bukannya gue sih, dia yang bikin. Itu kan kapalnya masih berbendera asing, KTP-nya. Nah, itu yang jadi persoalan. Akhirnya dispute. Itu susahnya dia mempertemukan antara dia, Kementerian Investasi, dulu BKPM, dengan Kementerian Perhubungan yang punya regulasi itu. Jadi nggak mudah ya gitu-gitu. Oke. Udah paham gue. Tapi ini ada pertanyaan juga, kalau misalnya gue ngebet nih, pengen beli iPhone 16. Gue just tip lah ya, misalnya sama temen gue, itu bisa dipakai nggak di Indonesia? Bisa. Masih dalam proses pembahasan nih atau dilarang gitu? Bisa. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Syaratnya, ini handphone lu nih, lu bawa dari luar atau just tip ya, lu harus daftarin email. Oke. Email lu daftarin itu, nanti dikasih nomor ya, itu biasa bisa ke Bea Cukai. Bisa juga ke operator. Nah, pendaftaran emailnya gratis loh, ini top. Indonesia, tapi di situ lo dikenain beberapa pajak. Apa aja pajaknya? Macam-macam tuh, ada dari dari pajak barang mewah dan lain-lain gitu ya. Itu kalau kira-kira totalnya lebih dari 50% tuh dari nilai iPhone lo itu. Jadi kalau beli iPhone misalnya 30 juta, lo harus tambahan duit lagi itu paling enggak 15 juta. Jadi totalnya 45 juta. Supaya lo dapat email. Kalau lo dapat email, kan lo bisa connect ke operator kita di sini. Nah itu kalau lo nggak dapat email, ya udah lo taruh aja di kaca, pajang. Betul. Gitu. Iya. Nah, sebagai itu bisa, validasi gue udah punya iPhone 16 gitu ya. Tapi tadi dikenakan biaya-biaya lagi itu. Gitu. Jadi ya nggak mudah. Sangat tidak menarik ya kalau misalnya lebih dari 50%. Makanya tapi buat Apple Mania, Apple Boy, belilah. Oke. Tapi tadi bicara soal TKDN, menurut lo emang penting ya itu buat banget Indonesia? Penting. Kenapa? TKDN itu tadi, ini kan jangan sampai ada investasi asing di Indonesia yang masuk gitu ya. Itu kan supaya kita usaha-usaha kita menengah dan kecil itu nggak dapat tetesan. Atau orang di seminar tuh bahasanya multiplier effect lah gitu ya. Jadi kalau dengan adanya TKDN itu kan kemudian dia harus ngambil produk dari dalam negeri yang bikin itu ya. Melekat pada barang yang dia. Iya, kan harus ada ketentuan. Dengan satu produk, kemudian TKDN-nya kandungan dalam negerinya kandungan lokalnya misalnya 20%. Nah 20% itu kan harus diproduksi di sini. Nah di sini kan biasanya kalau dia murah, ya efisien, bisa pengusaha lokal. Nah itu kan ada tetesan ya. Iya. Kalau orang seminar bilangnya gitu, multiplier effect. Tetesan ya. Oke, ini tadi yang soal ini perhitungan TKDN itu ada 3 komponen tuh yang lu sempat jelasin nih sebelum kita ngobrol-ngobrol. Tadi persentasenya itu loh. Nah, persentase TKDN itu kan TKDN itu kan gini. Jadi kalau komponen lokal itu nilainya 91%. Jadi kandung yang nempel di dalam produk itu ya. Kemudian ada SDM. Karyawan. Jadi di cara menghitung gitu, dari 1.000 karyawan misalkan harus berapa persen pegawai lokal. Nah, ini bobotnya 5%. Nah, kemudian ada yang belanja lain-lain gitu. Dia pakai buat buang air, gitu ya, atau peralatan bikin produksi, itu harus juga ada yang dari lokal. Nah, itu bobotnya total 4%. Oke, jadi intinya TKDN itu nggak cuma soal komponen yang melekat di barangnya, tapi juga penyerapan karyawan. Persis. Dan lain-lain. Itulah pentingnya TKDN. Kalau gue sih dukung TKDN, negara lain juga pakai kok TKDN. Tadi efek tetesan yang penting. Oke. Nah, terus yang mau gue tanya juga tuh, TKDN tuh bisa dinego nggak sih? TKDN
Ya sebenarnya bisa sih dinego. Kalau menurut gue, pemerintah juga nggak harus kaku-kaku banget. Kaku dengan regulasi. Iya, kan substansinya dari TKDN itu tadi penyerapan tenaga kerja, kemudian efek tetesan. Iya. Nah kalau kayak Apple nih, Apple 16 itu, ya, iPhone 16 sorry itu kan kurang sedikit ya. Nggak apa-apa kalau menurut gue sih. Biar aja dia beredar di Indonesia. Dengan satu catatan, lo belum bikin satu lagi Apple Academy, tapi lo harus kompensasi itu menjadi jumlah karyawan. Oh, jadi nggak apa-apa lu belum buka di Bali, tapi lu bisa perbanyak karyawan di yang daerah. Persis, yang sudah ada. Yang sudah ada. Dari sekian itu, total kompensasinya berapa? 1.000 karyawan. Lu harus rekrut tambahan 1.000 karyawan. Kenapa enggak? Kan substansinya kena. Tapi secara legal tuh aman nggak? Maksudnya? Karyawannya karyawan kita. Iya. Oke. Orang kita gitu ya. Kalau perlu dari 1.000 itu 500 ya karyawan di sekitar itu. Kalau dibukanya di kota Tangerang, 500-nya orang dari kota Tangerang, 500 boleh dari Jakarta, dari Boyolali, atau dari mana-mana. Oke. Jadi bisa lah dinego. Kalau menurut gue jangan terkaku-kaku amat lah. Oke. Tapi bahwa standar normanya harus tetap ada gitu. Oke. Terus tapi kan lo bilang tadi itu kan jangan terlalu kaku sama regulasi. Iya. Nah kalau dia melakukan atau Apple melakukan itu, ada konsekuensi hukum nggak ketika dia tidak terlalu kaku dengan regulasi? Atau ini kan dia negosiasi sama di dalam ini kan Kementerian Perindustrian ya atau itu misalnya dia bisa aja negosiasi, bos ini kurang atau sebaik-baik kita yang minta sih, lu kan kurang dikit nih, lu kompensasi deh tambahin karyawan orang Indonesia, ya kan bisa begitu. Iya maksud gue secara birokrasi apakah perlu surat khusus? Kalau yang kayak gitu tuh enggak. Kalau yang sampai di situnya enggak. Oke. Baiklah, kalau begitu sambil kita minum kopi, sambil gue cari-cari lagi info soal iPhone 16. Jadi ngomong-ngomong Apple yang tadi keluarin dong. Malu gue. Teman-teman terima kasih udah menonton episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.